Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan 16 materi. Yang pertama yaitu ruang lingkup pertumbuhan dan perkembangan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan terjemah dari kata ulum Al-Quran. Biasa diartikan dengan kajian-kajian dan kaitannya dengan Al-Quran. Kata ulum Al-Quran adalah bentuk idafi latar diri dari dua kata yaitu ulum dan Al-Quran. Dan kata ulum adalah bentuk jamak dari ilmu yang berarti paham dan mengetahui atau menguasai. Ia juga mengandung makna persoalan yang beraneka ragam yang disusun secara ilmiah. Al-Quran adalah kalam atau firman Allah yang merupakan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu pembahasan yang kedua yaitu sejarah turunnya Al-Quran. Menurut Ibnu Yasir Wahyu adalah masdar dari kata kerja wahayahi wahyan yang berarti isyarat, mengirim utusan, berbisik-bisik, berbicara pada tempat tersembunyi yang tidak diketahui oleh orang lain, mencampakkan ilham ke dalam hati, menuliskan dan menyembelih dengan cepat atau terburu-buru. Sementara itu menurut Muhammad Fuad Abda Al-Baqi di dalam Al-Mu'jam Al-Mufarras, yaitu dijelaskan bahwa kata wahyu adalah kata masdar. Dia menunjukkan pada dua pengertian dasar yaitu tersembunyi dan cepat. Oleh sebab itu dikatakan wahyu ialah informasi secara tersembunyi dan cepat yang khusus ditujukan kepada orang tertentu tanpa diketahui oleh orang lain. Aku lagi ya, nanti kamu ya. Selanjutnya yaitu ilmu ijma. Ilmu jamak Al-Quran adalah studi yaitu metode pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara simultan melalui hafalan para sahabat dan penulisan pada media seperti pelapak rumah, kulit binatang, dan batu. Detail pengumpulan yang pada masa Nabi yang pertama yaitu metode hafalan. Lalu mayoritas sahabat menghafal Al-Quran karena budaya Arab yang mengandalkan ingatan kuat. Yang kedua, metode penulisan. Rasulullah memerintahkan sekretaris wahyu untuk menuliskan ayat di bahan-bahan berserakan seperti pelepah, kulit dan tulang. Lalu selanjutnya yaitu qiraat Al-Quran. Al-Qira'at menurut bahasa dalam bentuk jamak dari qira'ah, masdar ma'i dan qara'ah yaqra' qira'ah, sedangkan menurut istilah Abu Syamah mendefinisikan qira'at adalah ilmu tentang cara mengucapkan kalimat-kalimat Al-Quran dan perbedaannya dengan menyadarkan kepada perawinya. Ilmu qiraat bersumber dari Rasulullah SAW, tetapi ini bentuk pada masa Rasulullah. Istilah ilmu qiraat ini muncul pada masa tabi'in. Ulama yang pertama kali menulis ilmu qiraat adalah Abu Ubaid Al-Qasim dan Ibnu Salam. Sedangkan yang pertama kali menulis kitab Al-Qiraat
Asab adalah Abu Bakar Ibnu Mujahid. Ya tali lubangnya. Lalu selanjutnya yaitu asbab an-nuzul. Peristiwa turunnya Al-Quran merupakan sebuah petunjuk Allah untuk menjelaskan sebagai peristiwa, sehingga manusia dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menghadapi sebagai persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata asbab adalah jamak dari kata asbabu yang artinya penyebab, sedangkan kata nuzulun artinya turun. Kata asbabun nuzul artinya sebab-sebab turunnya dalam konteks ulumul Quran. Asbabun nuzul didefinisikan sebagai sesuatu yang menjadi latar belakang turunnya Al-Quran, baik berupa peristiwa kemudian menyebabkan turunnya Al-Quran, ataupun terbentuk pertanyaan kepada Rasulullah tentang suatu hal, kemudian turunlah Al-Quran yang berkaitan dengan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Lalu yaitu munasabah Al-Quran. Menurut bahasa munasabah berarti hubungan antara ayat atau surat atau dengan ayat atau surat yang sebelum atau sesudahnya. Al-Suyuti berpendapat bahwa munasabah berarti al-musyakalah dan al-mukarobah. Karena itu sebagian pengarang menamakan ilmu ini dengan ilmu tanazzul al-ayat wal al-suwar, yaitu ilmu yang menjelaskan hubungan antara ayat atau surat yang atau dengan ayat atau yang lainnya. Sedangkan menurut istilah munasabah atau ilmu tanasub al-ayat wal al-suwar ialah ilmu untuk mengetahui alasan penertiban dari bagian-bagian Al-Quran yang mulia. Selanjutnya yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Secara garis besar surat-surat dalam Al-Quran terbagi atas dua bagian, yaitu surat-surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Dalam studi Al-Quran, ilmu Makkiyah dan Madaniyah merupakan bidang kajian yang membedakan fase seperti turunnya Al-Quran, Ya Allah. baik pada tataran isi maupun struktur. Para ulama berbeda pendapat mengenai pada yang dimaksud dengan Makkiyah dan Madaniyah, khususnya terkait batasan antara mana yang Makkiyah dan mana yang Madaniyah, baik dari sisi maupun strukturnya. Oleh karena itu, beberapa pandangan yang dapat kita telusuri untuk menentukan definisi Makkiyah dan Madaniyah. Jika merujuk pada tempat turunnya ayat, pengertian Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah dan sekitarnya. Lalu selanjutnya yaitu mukam dan mukamat. Mukam adalah ayat dalam Al-Quran yang memiliki makna jelas, tegas dan tidak ada keraguan, sehingga mudah dipahami dan dijadikan dasar hukum. Contoh seperti sholat, puasa, zakat dan larangan mencuri. Secara bahasa, makam berasal dari kata akama yang artinya menguatkan, menetapkan, dan menjadi suatu kokoh dan sempurna. Secara istilah, mukam adalah ayat Al-Quran yang memiliki makna yang jelas, tegas, tidak mengandung keraguan dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Ayat mukam mudah dipahami oleh
membaca serta menjadi dasar dalam menetapkan hukum Islam. Selanjutnya yaitu i'jaz Al-Quran. Mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, diutus untuk menyampaikan risalahnya. Hal ini sebagai bukti kenabian yang ditentangkan kepada yang ragu untuk menerimanya. Mukjizat ini diberikan kepada para nabi terbagi menjadi dua, yaitu mukjizat yang bersifat hisiah dan juga mukjizat yang bersifat akliyah. Pengertian mukjizat dan kemukjizatan Al-Quran secara bahasa, kata mukjizat berasal dari kata ajaza yu'jizu ijaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Bentuk masdar kata tersebut. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, maka dinamakan mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang yang mengaku menjadi nabi sebagai bukti kebenaran nabi. Kastil dan Lalu yaitu aqsam Al-Quran. Pengertian aqsam itu secara etimologi kata qasam semakna dengan alaf yang dan yamin. Kata qasam adalah bentuk jamak dari bentuk tunggalnya, yaitu qasam, yang artinya sumpah. Qasam menurut makna Al-Khattab didefinisikan sebagai mengikat jiwa atau hati agar tidak melakukan atau melakukan sesuatu dengan suatu makna yang dipandang besar, agung, baik secara hakiki maupun secara itikadi. Selanjutnya yaitu qasas Al-Quran. Qasas Al-Quran merupakan kalimat yang berbentuk idafi yang terdiri dari kata qasas dan Al-Quran. Kata qasas merupakan bentuk masdar dari qasa yang usul, qasasan yang bermakna urusan berita, kabar dan keadaan. Al-qasas juga berarti mencari atau mengikuti jejak. Pemaknaan seperti ini sebagaimana tercermin dalam surah Al-Kahfi. Lalu ibu Nabi Musa berkata kepada kakak perempuannya, yaitu ikutilah dia. Dia juga berarti yang diikuti karena kebenarannya, sebagai firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 3. Ayat ini sesungguhnya ini adalah berita yang benar. Selanjutnya yaitu tafsir, takwil dan terjemahannya. Pengertian tafsir secara etimologi, tafsir ialah keterangan al-idhar dan menjelaskan al-bayan. Tafsir adalah maksud dari kata kerja fi'il fasara, kata itu dari akar kata al-fasar, kemudian juga menjadi bentuk tafsir, yaitu menjadi al-tafsir yang berarti penjelas atau keterangan. Dalam kitab Lisanul Arab disebutkan tafsir adalah al-faslul bayan, yakni keterangan yang memberikan penjelasan. Lalu selanjutnya yaitu Al-Quran dan sains modern. Dalam artikel Al-Quran dan sains modern dijelaskan bahwa para ilmuwan muslim memiliki pandangan berbeda tentang hubungan Al-Quran dengan sains. Yang pertama, kelompok Bukailisme. Mereka percaya bahwa ilmu sains yang ditemukan modern sesungguhnya sudah ada dalam Al-Quran. Kedua yaitu kelompok Islamisasi sains.
Salah. Mereka berusaha menciptakan sains yang lebih sesuai dengan dunia Islam sehingga dipakai untuk kebutuhan umat. Yang ketiga, kelompok paradigma baru, yaitu mereka ingin membangun epistemologi Islam yang memadukan pengetahuan Islam dan sains. Lalu selanjutnya yaitu pandangan